الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الصلاة في كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. Iya. Aw anna Jibril, bukan aw ana. Aw anna. Iya. Al-Imam beralih ke bagian abwab, bab-bab mengenai mawaqitus salah, waktu-waktu salat. Kitab mawaqitus salah, babun atau babu mawaqitus salati wa fadluha wa qawlihi inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitab mengenai waktu salat. Mawaqit bentuk jamak dari miqat, ketentuan pada zaman, waktu, wal makan, dan tempat. Yakni penjelasan mengenai waktu-waktu salat. Bab pertama beliau menjelaskan tentang mawaqitus salah. Itu dalam sebagian naskah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian naskah yang lain Bismillahirrahmanirrahim baru babun mawaqitus salah. Ada tambahan pada sebagiannya wa fadluha,
dan seterusnya. Penjelasan mengenai waktu-waktu salat dan keutamaannya. Dan ia berdasarkan firman Allah, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas tiap-tiap muslim, mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban itu terjemahannya wajib. Sesungguhnya salat itu wajib atas tiap-tiap mukmin. Mauqutan yang ditentukan waktu-waktunya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka salat itu mempunyai waktu-waktu khusus. Yakni salat 5 waktu. Dan kewajiban salat di waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh sebelum atau di luar dari waktu itu. Di luar dari ketentuan. Kecuali terdapat uzur. Seperti pertama, lupa. Ya, lewat waktu salat zuhur atau asar dan lain sebagainya. Lupa. Maka ketika ingat, itulah waktu bagi dia. Yang kedua, tertidur. Ketiduran. Maka ketika bangun, walaupun sudah lewat waktu zuhur, atau waktu asar, atau waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, maka ketika bangun, itulah waktu baginya, tidak bagi orang lain, bagi dia. Yang ketiga, dalam kondisi yang tidak, salat itu harus tertunda. Seperti terjadi peperangan yang berkecamuk, yang sulit bagi para prajurit untuk salat di waktunya. Atau kejadian pada bencana, musibah, gempa bumi dan lain sebagainya yang seseorang disibukkan dan tidak sempat. yakni keadaan tertentu. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika perang Ahzab. Beliau dan juga para sahabat tidak sempat sholat asar sehingga masuk waktu maghrib. Karena perang sangat dahsyat saat itu. Dan beliau mendoakan agar mereka kuburnya dipenuhi dengan api karena membuat terlambat. Atau beliau salat di luar waktunya.
Nanti akan kita baca ada hadisnya. Beliau salat asar, kemudian salat maghrib, dan itu terjadi di waktu maghrib setelah matahari terbenam. Selebihnya seseorang wajib salat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian Al-Imam membawakan hadis 521 yang menjelaskan bahawa Jibril alaihi salam setelah pada malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dan menerima perintah dari Allah tabaraka wa taala salat 5 waktu, maka pada siang hari datang waktu zuhur, Jibril turun menjelaskan kepada beliau langsung waktu-waktu salat. Salat zuhur begini, salat asar waktunya ini, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekhnya Bukhari, Abdullah bin Maslamah, ma'ruf bin Qa'nab al-Qa'nabi, murid besar dari Al-Imam Malik. Dia termasuk salah satu tilmid dari Al-Imam Malik. Dan Abdullah inilah yang salah satunya yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Dan hadis ini hadis pertama di dalam kitab Al-Muwatta. Dia mengatakan qara'tu ala Malik, yakni syekhnya, menunjukkan bahawa talamid atau ruwat, para murid dan rawi dari Al-Imam Malik dalam meriwayatkan kitabnya Al-Muwatta dengan jalan qiraah umumnya atau bahkan semuanya, karena kebiasaan Al-Imam Malik itu duduk dan mendengarkan rawi membacakan kitabnya. Lihat ini. Qara'tu ala Malik. Itu qiraah. Berarti Abdullah membaca kitab Al-Muwatta kepada Al-Imam Malik dan ia rawinya. Begitu juga yang lainnya seperti Asy-Syafi'i dan selainnya. Al-Imam Malik menerima riwayat ini dari syekhnya, Imam ahli hadis, dan beredar hadis darinya Ibnu Syihab atau Az-Zuhri. Ia menceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz, khalifah saat itu, mengakhirkan salat pada suatu hari, yauman, ia mengundurkan salat. Yang dimaksud salat ini salat asar sehingga sore, petang. Bahkan mungkin lebih dari itu. Lalu Urwah bin Zubair masuk menemuinya dan memberitahukan kepadanya bahawa Mughirah bin Syu'bah, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu, pun pada suatu hari, dan ia amir di Irak dari pemerintahan khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Pada suatu hari
mengundurkan waktu salat. Ya, ini salat asar, salat yang sama. Lalu Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil juga, masuk menemui Mughirah. Lalu dia berkata, "Ma hadza ya Mughirah? Apa ini yang kau lakukan, hai Mughirah? Alaysa qad alimta? Bukankah sungguh engkau telah mengetahui?" Menunjukkan bahwa Mughirah tahu akan hadisnya, hadis yang akan dibawakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, bahwa Jibril salawatullahi wassalamuhu alaih pernah turun, yakni di waktu siang hari ketika zawal, masuk waktu zuhur. Lalu ia salat. Dan Rasulullah SAW mengikuti salatnya. Diberitahukan sama Jibril ini waktu salat zuhur. Kemudian Jibril salat lagi pada waktu asar. Dan Rasulullah SAW pun ikut salat. Kemudian Jibril salat lagi pada waktu maghrib, salat ketiga. Salat pertama tadi zuhur, kedua asar, ketiga maghrib. Fasalla Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun ikut atau menjadi makmum kepada Jibril. Thumma fasalla Rasulullah SAW. Kemudian Jibril ketika masuk waktu salat Isya, maka dia salat. Dan Rasulullah SAW pun ikut salat. Jadi Jibril menjadi imam, Rasulullah SAW makmum, dan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa para sahabat berimam kepada Rasulullah SAW. Thumma fasalla Rasulullah SAW. Kemudian Jibril salat lagi di waktu subuh. Maka Rasulullah SAW pun salat. Lengkap. Salat 5 waktu dijelaskan waktu-waktunya oleh Jibril. Pada hari itu, yang malam harinya Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, dan kewajiban salat telah sampai. Maka harus dilaksanakan. Oleh karena itu, begitu orang masuk Islam, maka dia harus salat. Diajarkan. Begitu juga anak-anak yang sampai balik wajib salat. Sebelumnya tidak wajib. Kewajiban orang tua memerintahkannya. Anak-anak itu tidak wajib. Dari mulai umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun tentu sudah siap menerima penjelasan, tamyiz. Sehingga jika dibawa ke masjid, tertib dia. Nah, apabila ia meninggalkan salat di usia 10 tahun, pukul. Tetapi pukulan lita'dib, untuk pengajaran, bukan penyiksaan atau menyakitkan. Itu dia. Berarti itu ada kewajiban dari orang tua. Sampai balik, maka kewajiban ada pada dia. Segera salat. Tidak boleh ditinggalkan sepanjang hayatnya.
Karena salat demikian besarnya, nanti kita akan lihat. Dan di hadis ini kita pun melihatnya, begitu besar salat itu. Kemudian selesai salat 5 waktu, Jibril mengajarkan, menyampaikan dari Allah waktu-waktu salat, maka Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma qala bihadza umirtu." Dengan ini, dengan waktu-waktu ini, aku Jibril diperintah oleh Allah untuk tabligh, menyampaikannya kepadamu. Jika kita huruf ta'nya kita dhammah, karena ada 2 qiraah, 2 bacaan. Boleh umirtu atau umirtah, dua-duanya boleh. Tadi dibaca Suhail itu umirtu. Berarti Jibril diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk tabligh, menyampaikan waktu-waktu salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ta'nya fathah, umirta, yakni dengan waktu-waktu inilah engkau, hai Muhammad, diperintah oleh Allah dalam menegakkan salat. Jadi kalau ta itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan waktu-waktu inilah engkau diperintah untuk menegakkan salat. Yakni yang merintah Allah, yang mengajarkan Allah. Jibril alaihi salam tidak mungkin turun kecuali atas perintah Rabbul Alamin. Jadi waktu-waktu itu besar sekali. Allah langsung yang memerintahkannya. Allah yang mewajibkan salat 5 waktu. Allah yang menentukan waktu-waktu salat itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan perkataan Jibril, thumma qala bihadza umirta atau bihadza umirtu. Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang ditegur oleh Urwah bin Zubair mengatakan kepada Urwah, "I'lam ya Urwah," dalam riwayat yang lain disebut namanya Urwah. "Ketahuilah wahai Urwah, ma tuhaddisu bihi." Apa yang kau ceritakan ini? Perhatikan benar-benar. Ya, ini jangan-jangan kau lupa. Ini cermatnya di dalam menerima hadis. Begitu tabi'in. Umar ini kan tabi'in, Urwah tabi'in. Perhatikan ya Urwah, apa yang kau ceritakan. Awa anna Jibril huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta shalah? Apakah Jibril yang menegakkan waktu-waktu salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi imam? Qala Urwah, Urwah menyandarkan sanadnya, lihat. Karena tidak ada hadis tanpa sanad. Bukan hadis kalau tidak ada sanad. Urwah berkata, "Kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhadditsu an abihi." Seperti itulah Bashir bin Abi Mas'ud menceritakan hadis ini kepadaku dari bapaknya Abu Mas'ud. Lengkaplah sanadnya. Jadi Urwah menegur Khalifah yakni Umar bin Abdul Aziz karena mengundurkan waktu salat asar sehingga jauh sampai ke petang. Itu ada dasarnya hadis Rasulullah. Maka dari sini keluar hukum, ulama memberikan nasihat, pengarahan, teguran kepada pemimpin atau khalifah atau apalah namanya, raja, presiden dan lain sebagainya. Itu hal biasa di kalangan sahabat, tabi'in,
biasa. Ya. Karena memang dahulu para pemimpin itu terbuka pintunya. Ulama ini, Urwah kan ulama, salah seorang fuqaha dari 7 fuqaha atau 10 fuqaha di Madinah. Dan anak sahabiyun jalil, salah seorang yang dijamin masuk surga, itu Zubair bin Awam. Dan cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Cucu dari pihak perempuan. Yakni kejadian Urwah dan Abu Mas'ud menjelaskan atau memberikan ilmu bahwa ulama senantiasa meluruskan, memberikan pengarahan dan nasihat-nasihat yang baik kepada umara. Tetapi langsung. Dan tidak mencaci maki. Teguran boleh, bahkan teguran keras. Berdua. Ma hadza ya Mughirah? Apa nih ya Mughirah? Itu kan keras. Ma hadza ya Mughirah? Apa yang antum lakukan ini? Tapi berdua. Dan kedua-duanya kan sahabat besar. Radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Ulama yang bisa atau yang dapat berhubungan dengan umara atau yang suaranya, perkataannya didengar. Jadi bukan dari mimbar-mimbar. Dia di sini, pemimpinnya di sana. Kedengeran enggak? Itu bukan nasihat namanya. Begitu dalam Islam, menasihati umara, datang. Datang nasihati. Walaupun agak keras, kalau diperlukan. Ini Abu Mas'ud cukup keras. Kalau Urwah dengan Umar tidak keras, dia memberitahukan. Umar rujuk. Karena sebagian umara, khususnya di keluarga Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, sebagiannya itu biasa mengundurkan waktu sholat. Maka berubahlah sikap Umar bin Abdul Aziz. Sejak ditegur oleh Urwah, berubah dia. Tidak mengundurkan lagi sholat. Ya. Kemudian sambungan hadis yang juga dari jalan Urwah dengan sanad sebelumnya, itu hadis 522, qala Urwah. Itu dari Ibnu Syihab dengan sanad sebelumnya, bukan mu'allaq. Keliru orang yang mengatakan ini mu'allaq. Ini sambungan sanad sebelumnya. Urwah mengatakan, sungguh Aisyah, yakni Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, telah menceritakan kepadaku, ini kan bibinya, tantenya, khalahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat asar sedangkan matahari masuk ke rumahnya, dan matahari itu fi hujratiha di biliknya, yakni masuk ke dalam rumahnya mungkin melalui jendela, ya. Qabla an tadhhara, sebelum matahari itu meninggi, yakni masih terang. Sebelum meninggi maksudnya sebelum turun terbenam. Ya. Yakni di
waktu yang matahari masih terang. Nanti kita ada al-imam ada waktu khusus tentang salat asar dan dibawakan juga hadis Aisyah ini. Jadi Urwah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar masih terang. Yakni matahari tidak menurun, tidak meninggi, itu dia tidak sampai terbenam. Ini untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang mengundurkan salat sehingga masuk petang. Oleh karena itu waktu salat perlu dijaga. Dijaga masuknya waktu salat. Dan benar-benar salat di waktunya. Dan itu seutama amal. Akan ada babnya nanti. Silakan Suhail. Babu qaulillahi ta'ala muyyibina ilaihi wattaquhu aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورائنا فقال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير عباد بن حبيب بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي المهلبي أبو معاوية البصري عباد بن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي المهلبي أبو معاوية البصري ثقة ربما وهم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران ابن عصام الضبعي عصام ناصر بن عمران بن عصام عينnya kasrah الضبعي أبو جمرة الضبعي أبو جمرة البصري نزيل خراسان ثقة ثبت يعني بصري نزيل خراسان ثقة ثبت Ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada bab kedua firman Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberikan penjelasan mengenai keutamaan dan kebesaran serta kemuliaan dan ketinggian as-salat. Karena salat selalu beriringan dengan tauhid, dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salat menjadi lawan dari kesyirikan itu sendiri. Karena kaum musyrikin tidak salat. Istinbat hukum yang menunjukkan fakihnya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membawakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31. Munibina ilaihi. Orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni bertobat. Wattaquhu, dan bertakwa kepada Allah. Asyahid di sini
wa aqimus salata, dan mendirikan salat. Rabbuna iringi tauhid, mentauhidkannya dengan as-salah. Karena tidak ada ketakwaan tanpa tauhid. Setinggi-tinggi takwa dan asas takwa at-tauhid. Tidak mungkin ada ketakwaan tanpa tauhidullah. Dan diiringi dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Alangkah besarnya salat itu. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam untuk menjelaskannya, dibawakan ayat ini. Wala takunu minal musyrikin. Dan jangan kamu menjadi atau seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin tidak salat. Berarti pemisah antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang bertauhid, as-salah. Ada hadis riwayat Imam Muslim, bain ar-rajuli wasyirki, atau dalam riwayat yang lain wal kufri tarkus salah. Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran, meninggalkan salat. Ini ayat ini. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang-orang musyrik yang tidak bertauhid dan tidak salat. Ya? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolongan-golongan, berpuak-puak, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada padanya, pada sektenya, pada firqahnya. Ahlus sunnah tidak demikian. Kemudian dibawakan ayat yang juga mengiringi antara salat dengan tauhid. Hadisnya sudah pernah kita baca di hadis nomor 53 di bagian Kitabul Iman. Asyahid adalah amurukum bi'arba'in wa anhaakum an arba'in al-imanu billah thumma fassaraha lahum. Lihat. Thumma fassaraha lahum. yakni tafsir dari al-iman billah. Yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus salah. Dan menegakkan as-salah. Ini setinggi-tinggi, sebesar-besar ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Besar sekali. Kedua dari syahadat. Haji juga ibadah badaniyah. Bukan ibadah mal. Haji itu ibadah badaniyah. Bukan ibadah mal secara mutlak. Yang ibadah mal az-zakah. Wa ita'uz zakah. Ra'sun. Ketuanya peribadatan harta itu adalah zakat. Ketuanya peribadatan badaniyah fisik as-salah. Disebutlah wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Dan kemudian tentang harta rampasan perang. Sudah kita membahasnya.
Ya, Suhel. Sekali lagi Suhel. Suhel baca sekali lagi. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يحيى هو يحيى ابن سعيد القطان. إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت. قيس هو قيس ابن أبي حازم البجلي ثقة وهو مخضرم ويقال له مخضرم ويقال له رؤية ويقال له رؤية. باب البيعة على إقام الصلاة. Bab bayat atas menegakkan salat. Ini bayat di dalam Islam, bayat Islam. Bayat dengan Islam. Oleh kerana itu tadi saya katakan bahawa orang yang masuk Islam wajib langsung salat. Karena itu ada bayatnya ala iqamis salat. Orang masuk Islam. Karena yang dimaksud bayat di sini al-bay'atu ala iqamis salat, yakni bayat atas Islam, masuknya Islam. Oleh kerana itu kebiasaan Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, ya, yang pertama orang masuk Islam itu kan syaratnya tauhid, dia bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian menegakkan iqamatus salat. Al-Hafiz mengatakan li'annaha ra'sul ibadatil badaniyah. Karena salat itu adalah ketuanya ibadah badaniyah. Sedangkan zakat ketuanya peribadatan maliyah. Ya, itu dulu. Begitu Nabi SAW masuk Islam, salat, tegak salat. Dan zakat apabila ia memiliki harta. Kemudian beliau mengajarkan kepada tiap-tiap orang yang datang kepada beliau apa hajat mereka, apa yang dibutuhkan mereka. Begitulah. Ya. Kemudian Al-Imam membawakan hadis 524 Yahya. Di situ tadi sudah dijelaskan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yakni bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan, orang Basrah, Irak, dan imam besar sampai Al-Hafidh mengatakan thiqatun mutqinun hafizun imamun qudwatun. Berapa banyak itu lakopnya. Thiqatun dalam periwayatan hadis, mutqin kuat dobitnya, hafalannya, hafiz. Ya, biasanya hafiz itu katakan orang-orang yang menghafal hadis. Imam, jadi imam min a'immatid din dan juga imam ahlul hadis. Karena dari beliau keluarlah dari madrasahnya, maksudnya. Madrasahnya saya katakan madrasah maksudnya pengajaran. Bukan madrasah ada sekolah gitu, enggak.
keluar imam-imam besar seperti Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan para imam lainnya yang jadi imam. Dan beliau pun dikatakan imam dalam al-jarh wa ta'dil. Walaupun dalam menjarah kadang-kadang beliau syadid, keras. Qudwah, diikuti oleh para imamnya, para muridnya. Dan orangnya penuh wibawa, hebat. Ya, ini karismatik gitu. Kalau dia mengajar berdiri semua. Gitu. Berdiri semua. Enggak ada satupun yang berani duduk. Walaupun itu berjam. Pernah selesai salat asar, beliau berdiri menjawab pertanyaan Ahmad bin Hanbal, ada beberapa orang di situ. Anak-anak muda mungkin waktu itu enggak ada yang duduk. Terus belajar sambil diri sampai datang waktu maghrib. Jadi betul apa yang dikatakan Al-Hafidh imam, betul imam. Haqqan. Dan beliau berani. Dan termasuk orang-orang yang menjarah para rawi ini. Kan itu dibutuhkan kekuatan jiwa. Ada orang-orang baik, orang-orang saleh dijarah. Karena hadisnya lemah. Sehingga para imam, para ahli hadis itu katakan, antum enggak takut nanti mereka nuntut pada hari kiamat pada antum. Antum menjarah, bilang ini dhaif, bilang ini begini, itu orang-orang saleh. Barangkali mereka sekarang sedang bersenang-senang di jannah, di alam arwah, ruh. Jawabannya mantap mereka ini. Lebih ringan bagi saya dituntut oleh mereka pada hari kiamat, oleh orang-orang yang saya, daripada saya dituntut oleh Rasulullah SAW. Ya, ini kenapa engkau tidak memberitahukan orang ini meriwayatkan hadisku, orang ini lemah. Mati itu, tidak punya hujjah, mati hujjahnya maksudnya. Karena sebagian orang-orang saleh yang dibilang lemah. Orang soleh, betul-betul soleh ini. Takwa. Abid, ahli ibadah. Tapi lemah dalam hadis. Hadisnya dhaif. Hafalannya rusak. Ada lagi orang-orang pendusta dan lain sebagainya. Dan itu dijarah. Salah satunya Yahya Al-Qattan ini. Yang sangat terkenal sekali. Bilang ini siqah, bilang ini siqah, dhaif. Dan begitu, berarti para imam itu jiwanya kuat. Hatinya kuat sekali, mentalnya itu. Karena dia menjarah banyak orang. Imam Ahmad duduk gitu. Lalu jadi fulan dhaif, fulan dhaif, fulan dhaif, fulan siqah, fulan siqah, fulan dhaif, gitu terus. Itu berapa ratus, berapa ribu orang. Datang seseorang. Negur Imam Ahmad. Ya Syekh, antum menggibahkan para ulama. Dijawab Imam Ahmad, ini bukan gibah. Ini nasihat. Ad-dinun nasihat. Orang-orang ini yang membawakan hadis dhaif harus diberitahukan kepada manusia. Begitu. Abdullah bin Mubarak juga bilang gitu juga. Wah, banyak para imam kisah-kisahnya menarik, tapi para imam itu punya jawaban yang mematikan hujjah mereka. Karena tujuan para imam itu membersihkan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam
dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang pendusta dan lain sebagainya. Itu dibela betul oleh mereka. Bela oleh mereka. Oleh Bukhari, Muslim, semua para imam ahlul hadis. Dan mereka ini dituduh menggibahkan manusia. Dan mereka mengatakan saya bukan menggibahkan, tapi saya menasehati. Dan mereka kan tidak mencaci maki, mereka menjelaskan ini dia, begini keadaannya. Orang ini seperti ini. Tidak boleh dipakai. Bahkan pernah kejadian salah seorang imam ahli hadis menjarah orang yang lemah riwayatnya. Orang itu masih hidup. Lalu didatangi oleh orang-orang, antum jangan jarah dia begini. Nasihat. Baiklah, saya pikir dulu. Sang 3 hari, dia berapa hari itu saya agak lupa, bahwa tidak mungkin saya diam. Karena ini berkaitan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberitahukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakan ini palsu hadis ini. Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala pernah menangkap dan akan dihukum mati pemalsu hadis, zindiq, orang-orang tukang memalsukan hadis. Tangkap. Lalu orang itu mengejek khalifah ini. Apa yang antum bisa perbuat lagi? Saya sudah memalsukan sekian ribu hadis. Saya halalkan yang haram dan saya haramkan yang halal. Lalu khalifah mengatakan, hei musuh Allah, apa yang antum juga bisa perbuat? Saya ada Abdullah bin Mubarak dan Abu Ishaq al-Fazari yang akan mengkikis habis huruf per huruf. Gitu kan nama Harun ar-Rasyid. Huruf per huruf dari hadis-hadis yang kau palsukan. Huruf per huruf. Harun ar-Rasyid membanggakan bahwa dia punya 2 orang imam ahlul hadis yang akan mempreteli, menjelaskan per huruf hadis-hadis yang kau palsukan itu. Habis hujahnya, penggal, kumati zindik itu. Ada Abdullah bin Mubarak, imam besar, ahli hadis, dan mujahid. Tidak pernah absen dalam peperangan. Dan hartawan, orang kaya, kaya raya. Dan dermawan. Sehingga dikatakan oleh ulama, semuanya ada pada Abdullah bin Mubarak. Ilmunya, ulama besar. Imam ahlul hadis. Dari tabi'ut tabi'in. Kaya raya. Dan ahli bersedekah, dermawan orangnya. Dan gak pernah absen dalam peperangan, selalu ikut. Mujahid betul-betul. Perang terus, ikut dia. Kalau perang dia ikut. Dan sering berbuat kebaikan. Itu Abdullah bin Mubarak. Abu Ishaq al-Fazari, imam besar, ahli hadis, sekaligus ilmuwan. Yang menemukan ini, menemukan teropong bintang apa itu. Itu dia Abu Ishaq al-Fazari, imam ahlul hadis. Sehingga terkenal nama Istarlab yang kemudian orang-orang barat mengganti jadi astronomi.
Dia ada kitabnya, Abu Ishaq Al-Fazari. Muhaddis, tapi juga ilmuwan, ahli sains saat itu. Abu Ishaq, ma'ruf Abu Ishaq Al-Fazari, Imam Ahlul Hadis. Jadi dua orang imam inilah yang diandalkan oleh Harun Ar-Rasyid pada zaman dia ya, untuk menghabisi hadis-hadis palsu itu. Rabbuna menjaga hadis itu sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Termasuk hadis. Allah bangkitkan orang-orang yang ahli dalam hadis. Karena hadis yang menafsirkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Menunjukkan bahwa hadis yang memberikan bayan. Surat apa itu? Surat An-Nahl. Ayat 44 ya. Bil bayyinati waz zubur. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Agar mereka berfikir maksudnya mengerti. Yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada sunnah, maka orang tidak akan mengerti terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Al-Imam selalu membawakan ayat, kemudian hadis, ayat, hadis. Lihat kitab terbaik dalam kumpulan hadis mengenai At-Targhib wa Tarhib dan Fadailul A'mal dan selainnya, kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi yang ditulis khusus untuk orang-orang berangkat ke negeri akhirat, persiapan di muqaddimahnya. Ya. Itu selalu ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, beliau bawakan ayat, hadis, sampai hampir 2000 hadis, kurang 100-an, 100-100-an. 1900 atau 1890 sekian, tergantung orang yang menghitungnya, muhakkiknya, karena itu tidak bernomor oleh Imam An-Nawawi. Ya. Maka untuk hadis Allah bangkitkan orang-orang yang mengetahuinya. Diperiksa satu persatu, periksa. Ya, demikian ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.